Setelah gua ngerasain iPhone 14 selama 1 minggu pemakaian dan gua udah bikin beberapa konten mengenai experience gua pakai handphone tersebut. Dan kalau kalian belum nonton, coba kalian tonton aja videonya. Siapa tahu ada yang menarik. Linknya ada di deskripsi. Jadi gua mendapatkan beberapa kesimpulan terkait iPhone 14. Apakah layak buat dibeli? Apakah lebih baik daripada iPhone 13? Dan ini adalah beberapa kesimpulan gua dan alasan gua kenapa kalian gak usah beli iPhone 14. Dan langsung aja kita bahas. Pertama mulai dari desain, menurut gua iPhone 14 adalah iPhone baru yang tidak baru. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan daripada iPhone sebelumnya. Dari sisi luar ya ini sama aja. Tapi kalau dari sisi dalam, apalagi karena baterainya itu nambah, nah ini ada perubahan desain. Tapi nggak kelihatan karena ini dari dalam. Lihat aja nih perbandingan spesifikasinya. Nggak berbeda jauh dari iPhone 13. Dengan spek desain seperti ini, kalau kalian udah punya casing iPhone 13, pasti seharusnya ini bisa digunakan juga di iPhone 14. Ini berlaku di iPhone 14 dan 13 versi 6,1 inch. Tapi misalkan kalian bandingin iPhone 13 mini dengan iPhone 14 Plus, ya itu nggak apple to apple menurut gua. Jadi yang bisa dibandingin adalah iPhone versi 6,1 ya. Menurut gua, harusnya Apple menamakan iPhone 14 ini 13S. Bukan 14. Sama seperti kakak-kakaknya, seperti iPhone 4 dan 4S, ada 5 dan 5S, lalu ada 6 dan 6S, karena perubahan desainnya itu nggak berbeda jauh dan ya cenderung sama gitu, secara desain mendekati. Kenapa gue bilang begitu? Dikarenakan perubahan dari iPhone 13 ke 14 itu benar-benar sedikit banget alias minor. Sebenarnya sama aja sih untuk versi Pro-nya menurut gue. Kalau untuk versi 14 Pro, kalau nggak ada fitur gimmick seperti Dynamic Island, menurut gue pasti nggak akan rame dan nggak akan kayak sekarang gitu ya. Jadi nge-hype banget. Jadi menurut gue ya nggak beda jauh gitu secara garis desain, mau yang versi biasa atau nggak versi Pro. Coba menurut kalian secara desain gimana? Apakah ada yang menarik atau ada perubahan? Coba kalian komentar di bawah, oke? Yang kedua dari sisi harga. Dari sisi harga, iPhone 14 base model yang internasional gitu, yang resmi internasional, itu dibanderol dengan harga $799. Kalau udah masuk Indonesia mungkin kisaran 14-16 jutaan untuk yang base modelnya 128GB. Dan harga ini cukup mahal bila dibandingkan dengan adiknya, kakaknya deng. Kakaknya yaitu iPhone 13 yang secara performa, spesifikasi, dan juga desain ini nggak beda jauh menurut gua. Namun secara harga, perbandingannya ya menurut gue ini jauh banget. Ini yang menjadikan tidak worth it menurut gue, karena ya perbandingan harga tersebut dan upgrade yang diterima. Hal ini yang paling menonjol ya, dan yang paling diunggulkan oleh promosi iPhone 14. Misalnya nih, kamera dan juga baterai, terutama untuk fitur night mode dan juga stabilisasinya. Dan ada fitur tambahan seperti SOS satelit dan crash detection. Menurut gue fitur ini adalah fitur yang ya nggak terlalu bikin nilai tambah bila dibandingkan dengan harga. Tapi kalau kalian beli iPhone 13 dan kalian beli gimbal yang harganya 1 jutaan dan power bank yang seharga 200 ribuan gitu, menurut gue secara kualitas dan juga daya tahan, ya itu bisa mendekati cuy, daripada kalian beli iPhone 14 yang harganya itu lebih mahal gitu. Menurut gue ya prefer beli 13 tapi kalian beli gimbal tambahan dan juga power bank. Selanjutnya kita ngobrolin prosesor. iPhone 14 dibekali prosesor yang sama dengan iPhone 13, 13 Pro, dan juga iPad mini 6. Jadi menurut gue secara kemampuan, keempat device tersebut ya saling berdekatan gitu. Paling nggak beda jauh untuk performanya. Ya kalau untuk di iPhone 14 ini GPU-nya nambah 1, tapi nggak akan kerasa banget. Nah selanjutnya ada beberapa fitur yang menurut gue eksklusif yang ada di iPhone 14 aja. Tapi dengan harga kisaran 14-16 juta dan prosesornya sama lagi dengan iPad yang harganya 6 jutaan, ya menurut gue ini jauh banget lah. Nggak bisa dibilang murah dan worth it buat dibeli. Ya kalau selagi ada iPhone 13, kenapa kita nggak beli iPhone 13 aja? Apalagi yang versi Pro-nya. Yang keempat ada fitur gimmick yang menurut gue mubazir. Oh ya, fitur menarik ini ya menurut gue nggak guna-guna banget apalagi di Indonesia. Namanya emergency SOS dan juga
juga crash detection. Kalau kalian pencinta permainan ekstrim seperti naik gunung, berpetualang, kalian itu suka nyasar di hutan gitu, atau kalian suka balapan, atau kebutuhannya itu benar-benar beresiko tinggi yang memungkinkan kalau kalian itu ya harus bawa HP tapi terhubungan dengan satelit. Ya fitur ini mungkin berguna banget. Namun kalau untuk kebutuhan setiap orang yang pada umumnya gitu, ya ini nggak benar-benar berguna gitu. Dan jika pun ada fitur ini, pasti nggak akan kepake banget. Dan lebih baik nggak usah ada. Ini adalah fitur opsional menurut gua. Jadi nggak perlu dibikin hype seperti ini. Jadi menurut gua sama seperti software opsional pada umumnya gitu. Misalkan kayak software editing. Kita berhak beli atau enggak itu tergantung dengan konsumen ya, apalagi harganya itu mahal. Jadi ya menurut gua enggak worth it juga sih. Yang keempat ada kualitas kamera. Menurut gua dari sisi kamera, iPhone 13 dan juga 14 hampir seimbang, bahkan bisa juga mendekati gitu. Namun ada beberapa upgrade di kamera depan seperti autofocus di iPhone 14 itu lebih baik, stabilisasi di kamera depan dan juga belakang ini lebih oke yang 14. Dan night mode yang ada di iPhone 14 ini lebih oke dan aperturnya nambah 0,1. Jadi ya secara kemampuan ini lebih baik. Nih, gue udah bikin video pengetesannya. Coba gimana menurut kalian hasilnya. Dan kalau kalian pengen lihat fullnya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Dan untuk kualitas gambar, menurut gue antara iPhone 13 dan 14 itu saling mendekati. Apakah harus ditebus dengan harga yang cukup tinggi? Apalagi iPhone 13 itu sekarang udah turun harganya. Jadi lebih worth it yang mana menurut kalian? iPhone 13 yang biasa atau yang bekas? Atau kalian beli iPhone 14 yang baru? Kesimpulannya, apakah worth it buat dibeli? Kalau kalian pengguna awal iPhone atau kalian pengguna iPhone lawas seperti 8, 7, atau nggak 6 yang pengen upgrade ke iPhone 14, menurut gue itu oke-oke aja. Tapi kalau kalian pengguna iPhone Pro, apalagi misalkan kalian punya iPhone 11, 12, 13 yang Pro atau nggak yang versi 13 yang biasa, mending kalian nggak usah upgrade ke iPhone 14. Dan kalau kalian yang perhitungan dengan fitur berbanding harga atau kalian kaum mendang-mending, ya mendingan kalian beli iPhone 13 mini plus gimbal plus power bank. Itu mungkin bisa menyamakan untuk performanya gitu, apalagi bagian kamera dan juga baterai. Menurut kalian lebih worth it mana nih terkait iPhone 14? Coba kalian komentar di bawah. Dan link pembelian ada di bawah juga, coba kalian cek aja.